Perkenalkan, nama saya Robertus Jenovanata, NIM 19104108992, kelas A2, Makul E-Marketing, dosen Andi Mursalin SEMM. Di sini saya akan menjawab soal UTS. Nomor 1, jelaskan apa yang dimaksud dengan digital. Digital adalah suatu sinyal atau data yang dinyatakan dalam serangkaian angka 0 dan 1, dan umumnya diwakili oleh nilai kualitas fisik seperti tegangan atau polarisasi magnetik. Digital berasal dari kata digitus dalam bahasa Yunani, berarti jari jemari. Soal nomor 2, jelaskan mengapa memahami permasalahan digital sangat penting. Mengapa digital marketing itu penting? Alasan utamanya adalah untuk memudahkan komunikasi dengan konsumen. Konsumen akan merasa dihargai bila dilayani dengan baik dan cepat oleh perusahaan. Begitu juga jika perusahaan mengeluarkan produk baru, bisa melakukan promosi secara langsung kepada konsumen. Soal nomor 3, jelaskan apa yang dimaksud dengan crowdsourcing. Bisnis crowdsourcing adalah bisnis yang mengandalkan banyak orang, di mana sumber produksi bukan hanya dibuat oleh suatu orang saja, namun juga dari masyarakat sekitar. Soal nomor 4, jelaskan perbedaan crowdsourcing dengan peer-to-peer lending. Jawabannya, kalau crowdsourcing berbeda dengan sistem pinjaman lainnya. Anda justru mendapat sejumlah dana dalam bentuk donasi mirip dengan, sedangkan peer-to-peer merupakan suatu sistem yang mempertemukan pemberi pinjaman. Soal nomor 5, jelaskan apa yang dimaksud dengan crowdfunding, dan agar dana yang didapatkan dari crowdfunding lebih optimal, ada 3 yang perlu dilakukan. Sebutkan dan jelaskan ketiga tersebut. Jawabannya, crowdfunding adalah sebuah metode untuk meningkatkan modal melalui usaha kolektif yang berasal dari teman, keluarga, pelanggan, serta investor. Crowdfunding merupakan salah satu bentuk dari crowdsourcing dan keuangan alternatif yang mulai bangkit dari membantu para pengusaha pemula sejak tahun 2015. 1. Membuat proposal usaha dengan menarik. Siapkan proposal usaha yang menarik, interaktif, dan inovatif. Proposal yang diajukan sebaiknya berisi tentang informasi detail mengenai prospek bisnis ke depannya, mulai dari bisnis, proses manajemen, proses pemasaran, dan tujuan utama dari bisnis. Sajikan informasi tersebut secara detail lengkap melalui teks atau tulisan, gambar maupun video. Mendaftarkan ke situs crowdfunding. Proposal yang sudah selesai bisnis langsung didaftarkan ke salah satu situs crowdfunding ada di Indonesia. Yang 3, mengunggah dan menentukan perkembangan proposal usaha. Setelah menemukan situs crowdfunding, unggah proposal usaha yang sudah dibuat. Jangan lupa untuk terus memantau perkembangan kampanye dari proposal yang diunggah tadi. Apabila salah seorang pemilik modal bertanya mengapa prospek usaha yang tertera di crowdfunding, jawabannya dengan singkat, padat, dan jelas. Jangan terlalu melebih-lebihkan bisnis yang akan dijadikan, karena hal itu justru akan membuat pemilik modal agak ragu dengan prospek bisnis ke depannya. Soal nomor 5, cara mendapatkan uang di internet.
memang gampang susah, apalagi ada beberapa metode yang harus kamu lakukan. Bagi kamu yang ingin mendapatkan uang di internet, ikut adalah cara-cara yang coba dan jelaskan. Jawabnya, melakukan jualan beli di internet. Salah satu cara mendapat uang di internet tanpa modal yang paling mudah dilakukan oleh siapa saja adalah dengan melakukan jual beli online. Kita sudah bisa menjalankan bisnis online hanya dengan memodalkan jaringan internet melalui smartphone. Untuk mendukung kita bisnis produk fashion, produk makanan, produk elektronik, dan produk olahraga, dan produk kecantikan. Menawarkan jenis jasa di internet. Jasa adalah salah satu bisnis yang paling menguntungkan sepanjang masa. Yang mengetahui cara cari uang internet, namun tidak mau kita bingung mencoba mencari uang dengan menawarkan jasa. Di dunia ini banyak sekali jasa yang dihasilkan karena adanya internet. Soal nomor 7, apa yang dimaksud dengan analisa web? Mengapa analisa web begitu penting? Apa tujuan melakukan analisa web tersebut? Web analisa adalah pengumpulan, pelaporan, dan analisa data dari sebuah situs web. Fokus dari web analisa adalah mengidentifikasi pengalaman pengguna atau bisnis, juga disebut user experience. Data-data ini akan dikode berdasarkan pada tujuan organisasi pada web. Data tersebut untuk menentukan keberhasilan atau kegagalan dan rencana yang telah disusun sebelumnya. Web analisa ini bisa digunakan untuk pemasaran online. Biasa juga digunakan untuk semakin menggunakan search engine optimization. Penting untuk mengembangkan analisa web relevan efektif. Menilai masalah konten sehingga mereka dapat diperbaiki, memiliki spesifik yang jelas, kecantikan situs web, dan harus lintas pengguna web, menunjukkan akusasi. Tujuan utama dari melakukan analisa web adalah menggunakan situs web untuk memberi pengalaman pengguna yang lebih baik. Hotel ini menjelaskan data dari pilih laporan untuk mengukur aliran pengunjung seluruh situs web. Soal 8, ada banyak model untuk melakukan pendekatan pemasaran digital. Salah satunya adalah model TECO. Sebutkan penjelasan metode TECO. TECO adalah model strategi digital marketing ala Robert Stocks Market di Afrika Selatan, yang salah satunya menjabat sebagai Chairman South America. Soal nomor 9, sebutkan tugas-tugas yang sudah Anda kerjakan sebelum tes marketing. Jawabannya, menggas bab 1 dan 2 diperlukan di grup WA dan FB. Sekian dan terima kasih.